Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kami ada di hari ini, Minggu 3 Maret 2024. Tuhan izinkan kami beribadah dan saatnya urapi kami, buka hati pikiran kami untuk kami baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Supaya apa yang kami baca tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau sembunyikan hamba-Mu di kaki salib-Mu. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Engkau yang semakin bertambah-tambah, hamba semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 1 Tawarik pasal 14 pada ayat 8 sampai dengan ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Setelah itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, ayat 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Ayat 15, dan apabila engkau mendengar bunyi derap langka di puncak pohon-pohon kartau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Ayat 16, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Ayat 17, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Demikian pembacaan di dalam 1 Tawarik 14 ayat 8 hingga 17. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan. Amin. Siapa di sini yang gak punya pergumulan? Saya punya pergumulan, saudara juga. Saudara punya pergumulan, saya juga. Amin. Jadi tidak ada orang yang bebas dari pergumulan, siapapun itu. Amin. Hidup manusia penuh dengan yang namanya pergumulan. Nah, terkait dengan pergumulan, manusia hidup menghadapi 3 kondisi atau situasi. Kondisi pertama, sedang dalam pergumulan. Kondisi kedua, baru keluar dari pergumulan. Dan kondisi ketiga, baru masuk dalam
suatu pergumulan baru. Saudara ada dalam situasi yang mana? Sedang dalam pergumulan? Baru keluar dari pergumulan? Atau baru masuk ke dalam suatu pergumulan baru? Jadi hidup kita ini selama berada di planet yang bernama bumi tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Di Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ada yang bergumul tentang pekerjaan, ada yang bergumul tentang jodoh, ada yang bergumul tentang keuangan, bergumul tentang rumah tangga, bergumul tentang kesehatan, bergumul tentang anak-anak, bergumul tentang istri, bergumul tentang suami, bergumul tentang pokoknya tentang, banyak tentang deh. Orang yang masih single memiliki pergumulan sendiri. Orang yang sudah menikah juga memiliki pergumulan sendiri. Jadi setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda. Berbeda tingkat kedudukan dan status sosial, berbeda pula tingkat kesulitan pergumulannya. Semakin tinggi kedudukan atau status sosial seseorang, semakin berat pergumulan yang dihadapi. Kita lihat Daud. Ketika ia masih remaja, ia diurapi menjadi raja oleh Samuel. Pergumulannya saat itu tidaklah terlalu berat. Tantangan paling berat yang Daud hadapi hanyalah Goliat. Ketika Daud diangkat menjadi raja atas Israel, pergumulan yang dihadapinya pun semakin berat. Seluruh raja bangsa Filistin bangkit bersatu melawan Daud. Alkitab mengatakan bahwa orang Filistin berkumpul di suatu tempat yang disebut Refaim, yang artinya rumah para raksasa, yakni tempat berkumpulnya para raksasa. Mereka berkumpul di sana untuk menyerang Daud. Meskipun yang dihadapinya adalah para raksasa, kita lihat Daud tidak takut. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saudara mungkin sedang menghadapi raksasa pergumulan. Raksasa itu mungkin berupa ketakutan, kemustahilan, bisnis yang sedang macet, tagihan kartu kredit yang numpuk, masalah rumah tangga yang sedang rumit, pelayanan yang berantakan. Apabila saudara sedang berhadapan dengan raksasa pergumulan, saya mau bilang, dengar baik, janganlah takut. Itu kuncinya. Janganlah takut, belajarlah seperti Daud. Kali ini kita akan belajar ada 3 hal yang dilakukan Daud dalam menghadapi orang Filistin. Pertama, kita lihat di ayat 1 Tawarik 14, di ayatnya yang ke-8. Kita lihat di ayatnya yang ke-8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Langkah pertama yang dilakukan oleh Daud maju menghadapi orang-orang Filistin. Saudara, ada seorang psikolog Kristen yang terkenal di Amerika, namanya J. Adam. Ya, dia mengatakan begini, Bapak Ibu. Ya, dia katakan begini, bahwa ketika manusia mengalami masalah, ada 3 kecenderungan yang dilakukan. Kecenderungan pertama, cenderung melarikan diri dari masalah. Seorang pecundang
cenderung memilih untuk melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi. Melarikan diri dari tanggung jawab. Melarikan diri dari fakta. Lari kepada obat-obatan terlarang. Lari ke luar negeri. Lari dari masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi. Itu kecenderungan pertama. Kecenderungan kedua, cenderung takut menghadapi masalah. Orang-orang yang demikian cenderung mengalami depresi, terintimidasi, gentar dan takut, dan menjadi patah semangat, tawar hati. Sehingga orang yang demikian cenderung tidak berdaya, pasrah pada keadaan, tidak berdaya. Itu kecenderungan yang kedua. Kecenderungan yang ketiga, menurut psikologi Kristen ini, J. Adam, ya, dia katakan begini: maju menghadapi masalah. Ini kecenderungan yang ketiga. Ada orang yang maju menghadapi masalah. Pada kenyataannya, banyak orang yang melarikan diri dari masalah atau takut menghadapi masalah. Akan tetapi Daud berbeda. Daud adalah seorang pejuang sejati. Daud tidak takut dan tidak melarikan diri dari masalah. Daud juga bukan seorang yang pasrah pada keadaan, tetapi Daud maju menghadapi orang-orang Filistin dengan perjuangan. Daud maju mengkonfrontasi musuh-musuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, jangan melarikan diri, jangan merasa takut ataupun tawar hati, jangan pasrah pada keadaan, tetapi belajarlah seperti Daud, milikilah mental pejuang. Seorang pejuang tidak mudah menyerah, kalau jatuh seorang pejuang akan bangun lagi. Majulah menghadapi masalah dengan perjuangan. Amin. Jadi ini langkah pertama Daud, maju menghadapi orang-orang Filistin. Yang kedua, di ayat 10 kita baca di 1 Tawarik 14 tadi ayat 10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara lihat, langkah kedua Daud bertanya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Dia mau libatkan Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan, iya kan? Iya, tujuannya itu sebetulnya dia mau libatkan Tuhan. Karena dia menyadari dia tidak sanggup dengan keberadaannya, dengan kekuatannya dia nggak sanggup. Ya, makanya itu dia mau libatkan Tuhan dengan cara bertanya kepada Tuhan. Daud di sini sudah sangat jelas dia mengandalkan Tuhan. Ia mencari Tuhan. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 7 di sana menceritakan ketika bangsa Filistin mengepung Daud, Daud lari merebut ke kubu pertahanan. Dia lari, tapi dia lari merebut kubu pertahanan. Nah, kubu pertahanan itu adalah doa. Daud menghadapi masalah dengan berdoa. Dia bertanya kepada Tuhan. Amin. Meskipun Daud sering berhadapan dengan orang Filistin, perhatikan,
Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud tetap bertanya kepada Allah. Artinya ada komunikasi dengan Allah. Dia mau libatkan Allah. Daud tetap berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi masalah, janganlah kita mengandalkan manusia. Janganlah kita andalkan kekuatan diri kita. Jika kita mengandalkan manusia, kita pasti dan pasti kecewa. Mengapa? Karena manusia terbatas adanya. Amin. Banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita karena otak dan kemampuan kita terbatas. Amin. Sedangkan Allah, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia tidak terbatas. Amin. Allah dapat melakukan hal yang tidak masuk akal. Allah dapat bekerja melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Lazarus misalnya, yang sudah meninggal 4 hari loh. Sudah berbau. Sudah busuk tuh 4 hari loh, dalam hitungan 4 hari, nggak formalin loh. Tetapi dibangkitkan oleh Yesus. Amin. Ada lagi? Ada. Perhatikan, dengan 5 ketul roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan masih ada sisa 12 bakul. 5.000 laki-laki loh, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi tidak satu pun mereka yang kelaparan yang tidak mendapat bagian. Di sini kalau kita baca Alkitab ya, di Yohanes pasal 6 itu ya, itu ada sisa 12 bakul lagi. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, carilah Tuhan dan andalkanlah Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu jelas tertulis di Yeremia 17 ayat 6. Tetapi perhatikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di ayat 7. Yeremia 17 ya. Tuhan pasti mendengar dan menjawab orang yang mencari Dia. Amin. Karena itu carilah Tuhan, maka jalan akan dibukakan bagimu. Di Amsal pasalnya yang ketiga ayat 6, percayalah kepada Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan terjadi. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, dengarkan Tuhan, maka Ia akan menuntunmu berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Amin. Jadi itu yang kedua, yaitu apa? Daud bertanya kepada Allah. Bertanya berarti dia mencari Tuhan, dia bawa semuanya kepada Tuhan, dia sangat menyadari dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia punya banyak keterbatasan, kekurangan, dia mau libatkan Tuhan. Amin. Yang ketiga yang Daud lakukan, di ayat 11 dikatakan begini, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Perhatikan, Daud menerobos bersama Allah. Daud memukul kalah orang Filistin di Baal Perasim. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Perhatikan kata-kata ini, dengan perantaraanku. Ini menunjukkan bahwa yang menerobos adalah Allah. Allah menerobos melalui Daud. Dengan perantaraanku, kata Daud kan. Ada kerjasama antara Daud dengan Allah. Daud berpartner dengan Allah. Partner
antara Allah yang tidak terbatas dengan manusia yang terbatas. Partner antara kemampuan Allah dengan kesediaan manusia. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, waktu malaikat mengabarkan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak yang kemudian dinamakan Yesus, ya kan? Maria berkata, mana mungkin itu terjadi? Sebab ia belum bersuami, ya kan? Tuhan tidak bertanya mungkin atau tidak. Tuhan tidak bertanya begitu. Tetapi bersedia atau tidak. Tuhan tidak bertanya kepada kita mungkin atau tidak. Iya kan? Tetapi bersedia atau tidak. Kemudian Maria menjawab apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas pasal 1 ayat 38. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika kita bersedia, ya kan? Ketika kita berpartner dengan Allah yang mampu, maka akan terjadi yang namanya terobosan. Tempat itu dinamakan Baal Perasim. Artinya ahli terobosan. Nah, yang harus kita perhatikan dalam berpartner dengan Tuhan adalah pertama, harus seirama dalam waktunya Tuhan. Kita tidak boleh memakai patokan waktu kita, tetapi harus waktunya Tuhan, seirama dengan waktunya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berpartner dengan Tuhan harus seirama dengan strateginya Tuhan. Amin. Jadi seirama dengan waktunya Tuhan dan dengan strateginya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hadapi setiap masalah kita dengan tetap menantikan waktunya Tuhan dan tetap berjalan seirama dengan cara dan strategi Tuhan. Maka terobosan akan terjadi. Amin. Pertanyaannya sekarang adalah, masalah apakah yang sedang saudara alami? Raksasa apakah yang sedang saudara hadapi? Saya mau bilang begini Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Seberat apapun masalahmu, jangan takut, jangan tawar hati. Amin. Tawar hati hanya akan membuat kita tidak berdaya. Karena itu majulah, berjuanglah, percayalah kepada Tuhan dan berdoalah. Bertanyalah kepada Tuhan, dengarkanlah Tuhan dan andalkanlah Tuhan. Berpartnerlah dengan Tuhan dan alamilah terobosan bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.